Ibu guru yang sudah PG 1 tahun 2021 yang tidak ada penempatan atau kebutuhan, misal ada 60 formasi yang belum ada penempatannya, adalah guru olahraga SMP. Itu nanti kami jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini alur seleksi P3K guru tahun 2022 yang lulus passing grade atau nilai ambang batas. Nah, Bapak Ibu, pertama tadi harus perpal KTP, juga Dapodik. Tadi lupa, belum saya sampaikan. Kenapa ini penting? Penting sekali. Karena apa? Antara KTP, Dapodik, SSC, ASN akan sinkron. Misal ada salah satu saja yang tidak sama, saya pastikan tidak akan bisa login. Nah, pengalaman kemarin pada saat pendaftaran tenaga non ASN itu menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu, juga kami. Sedikit saja ada yang keliru antara nomor NIK atau nama kurang spasi atau kurang titik atau tidak kurang huruf, itu tidak bisa login. Nah, sekali lagi KTP harus sinkron dengan Dapodik dan CASN. Nah, setelah Bapak Ibu login menggunakan akun tahun 2021 pada saat pelamaran atau tes tahun 2021 itu, nanti langsung memilih penempatan. Nah, gimana penilih penempatannya ini? Penempatan sudah ada, tinggal ngeklik saja. Setelah itu langsung proses pemberkasan. Apa itu pemberkasan? Pemberkasan itu adalah melengkapi berkas dan pengusulan NIK kemana? BKN. Siapa yang melakukan? DKPP untuk proses pemberkasan. Tapi dengan catatan nanti harus diumumkan juga bagaimana tahapan-tahapan seleksi lainnya. Itu untuk P1. Ini alur seleksi pelamar prioritas 1 yang belum mendapatkan penempatan. Siapa? Adalah guru THK 2 honorer negeri PPG swasta yang mengikuti seleksi tahun 2021. Bojonegoro ada berapa Pak yang belum mendapatkan penempatan? Ada sebanyak 60 guru. Nah, 60 guru ini adalah Bapak Ibu guru yang dulu melamar mapel olahraga. Nah, karena di Bojonegoro sudah penuh, di SMP-nya sudah penuh, maka sesuai Juknis 60 guru ini harus pertama ada dua opsi. Nah, pertama menunggu formasi kalau sudah ada, misalkan ada guru SMPA yang sudah pensiun tahun depan, saya nunggu ini aja. Nah, itu bisa. Kedua,
Opsi kedua, dapat ditempatkan di instansi lain atau unit kerja lain kalau ada. Nah, kalau di Bojonegoro semua SMP sudah penuh, sehingga Bapak Ibu guru olahraga yang terhitung 60 orang ini tidak bisa langsung ditempatkan di observasi. Karena apa? Bapak Ibu, memang di Bojonegoro itu untuk guru olahraga SD masih ada. Namun tidak bisa Bapak Ibu ditempatkan di SD secara langsung. Karena apa? Pada saat mengikuti seleksi tahun 2021, Bapak Ibu guru ini melamarnya di guru olahraga SMP. Nah, penempatan itu disesuaikan dengan saat pelamaran. Jadi misalkan dulu melamar di SD, sekarang mintanya dikembalikan di SMP, itu tidak bisa. Bojonegoro ada. Apa ada? Ada. Misalkan Bapak Ibu guru IPS yang tahun 2021 itu ikut melamar di guru kelas. Lulus. Nah, namun Bapak Ibu sekarang ada yang meminta, Pak, Mbok yo saya dikembalikan di SMP karena formasinya sudah ada. Itu tidak bisa, sekali lagi tidak bisa, karena penempatan disesuaikan dengan kebiasaan melamar. Oke. Berikut mekanisme seleksi kesesuaian verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar pendidikan dan sertifikat pendidik. Untuk kompetensi teknis profesional masuk data akun, pemilihan formasi. Nah, formasi tetap sama, sudah ada pilihan. Diutamakan di tempat Bapak Ibu mengajar sekarang. Itu sudah ada dan sudah terpetakan di Dapodik. Nanti Bapak Ibu tinggal ngeklik di sistem. Nah, selanjutnya seleksi administrasi. Nah, sebelum kami masuk seleksi administrasi, pada saat pemilihan formasi, nanti Bapak Ibu mungkin kalau ada menu penambahan atau perbaikan data, monggo kalau ada. Ya. Kalau tidak ada, nanti tahapan berikutnya adalah seleksi administrasi oleh Pemda. Pemda siapa? Oleh kami, tim. Kami ada tim nanti, gabungan antara BKPP dan Dinas Pendidikan. Ini apa yang dinilai atau diseleksi? Yang dinilai atau seleksi antara lain adalah linearitas pendidikan dengan formasi yang dipilih. Misalkan guru IPS, bisa jadi Bapak Ibu itu milih guru IPS, nah, tapi ijazahnya pakai bahasa Inggris yang diupload. Nah, dari itu kami nanti akan menyeleksi secara faktual berkas-berkas Bapak Ibu yang diupload. Itu seleksi administrasi yang kita lakukan, sehingga diharapkan nanti
tidak akan terjadi ketidaksesuaian antara formasi dengan ijazah yang dimiliki. Selanjutnya adalah sanggah administrasi, tetap dikasih waktu sanggah nanti. Misalkan, Pak, saya ini sudah mempunyai S1 ini apa? S1 PGSD atau D4 PGSD, tapi kok tidak masuk, Pak. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu menyanggah. Selanjutnya pengumuman seleksi administrasi. Setelah Bapak Ibu menyanggah, tetap tahapan berikutnya adalah kita umumkan seleksi administrasinya, yang lolos seleksi administrasi. Nah, setelah lolos dari seleksi administrasi, baru Bapak Ibu dilakukan seleksi kompetensi. Siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan BKPP atau BKPSDM. Kalau di Bojonegoro BKPP. Nah, apa yang dilakukan Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru senior, seperti kami sampaikan tadi, materi di awal adalah menilai pedagodik jenengan, terus kualifikasi dan lain sebagainya tadi. Dengan cara apa? Caranya nanti tetap pakai aplikasi. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru senior, dan pengawas maupun dinas pendidikan dalam menilai panjenengan semua tetap menggunakan aplikasi. Jadi tinggal centang-centang saja. Nah, centang pun itu nanti hasilnya tidak akan diketahui oleh kepala sekolah, guru senior maupun pengawas. Seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi, yang bisa mengetahui nilai panjenengan semua adalah hanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKPP. Kami pun tidak tahu. Nah, beliau berdua ini yang tahu nilainya berapa. Nah, di centangan ada nilainya enggak, Pak? Tidak ada. Misalkan Pak Kepala Sekolah atau guru senior ada yang kepingin untuk menilai yang terbaik. Menurut saya ini nilai apa? Saya memilih yang terbaik. Kan ada pilihan A, B, C, D. Dari pertanyaan satu jawabannya mungkin A, B, C, D. Tinggal centang aja, oh ini jawaban yang terbaik, ini jawaban yang terbaik menurut kepala sekolah. Namun itu belum tentu, sekali lagi belum tentu nilai yang diberikan menurut penilai itu yang terbaik, bisa jadi itu menjadi yang terjelek karena kita tidak tahu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi mungkin misal ada yang pingin atau ditawari, nanti kamu kasih nilai yang terbaik, itu tidak bisa, alias hoax. Karena di sistem tidak akan keluar nilainya dan kami jamin tidak akan tahu. Itu nggih. Tahapan berikutnya adalah sanggah kompetensi. Nah, setiap kegiatan seleksi sesuai dengan juknis
pelaksanaan perekrutan ASN itu ada masa sanggah, Bapak Ibu. Itu masa sanggah. Berapa hari nanti ditentukan belakangan. Setelah itu pengumuman seleksi dari masa sanggah. Misalkan ada yang menyanggah, kalau kita verifikasi, kita lihat benar, kita akan umumkan di pengumuman seleksi kompetensi. Selanjutnya dari situ, setelah pengumuman kompetensi itu akan terlihat. Nah, penempatan pertama adalah guru yang memiliki nilai tertinggi di sekolah induk. Gitu nggih. Sistem penilaian dibentuk secara berjenjang. Ini perlu kami sampaikan juga untuk mengantisipasi barangkali ada yang ada menawarkan hal-hal di luar sistem. Nah, ini pertama, pelamar masuk melalui akun yang sudah dibentuk tadi. Terus setelah seleksi administrasi, guru senior memberikan nilai. Setelah itu baru kepala sekolah. Nah, setelah kepala sekolah, pengawas melakukan penilaian juga. Nah, setelah itu secara berjenjang dinilai oleh kepala dinas pendidikan. Dan terakhir adalah BKPP, Pak Kepala BKPP yang akan memberikan ranking atau penilaian kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, dari penilaian tadi, ini adalah proporsionalnya nilai. Bobot penilaiannya begini. Kepala sekolah mempunyai nilai 50%, guru senior 30%, pengawas 20%. Jadi ada 100%. 100% itu dari mana? Dari 40% nih, 60% ini. Jadi bukan akumulasi, tapi masing-masing itu menilai di kompetensi dan kinerjanya. Gimana kalau nggak ada kepala sekolah? Guru senior 60%, pengawas 40%, dan seterusnya.